yang ingin dipentaskan itu adalah naskah Necrophilia karyanya Mas Dewi Logik. Naskah yang bercerita tentang penjualan organ tubuh manusia. Jadi ada salah satu vampir yang datang ke sebuah bagian rumah sakit di ruang jenazah. Dia ingin membongkar penjualan organ tubuh manusia. Seperti apa pementasannya?
biasanya Pak Agus loh yang melakukan ini. Tapi berhubung saya iba melihat mbaknya yang sudah datang ke rumah sakit bagian kanesis, saya usahakan. Apalagi wajah mbaknya ini cantik. Sayangnya sudah mati. Coba kalau masih hidup, sudah saya obok-obok. Susah dikali ya diobok-obok. Gak lucu ya Mbak? Oh, kok malah melotot? Saya kan jadi takut. Merem dulu. Makanya Mbak, kalau naik motor itu nggak usah ngebut-ngebut. Jadinya kayak gini kan. Wajah mbaknya yang cantik, agung dan menawan, jadi kayak wajah saya. Hancur.
masih kotor. Daftar yang kemarin belum disalin kan? Sudah dong. Nah, ini daftarnya.
Ada yang bersabar. Eh, Selamat malam, Pak. Pagi. Hari sudah lewat tengah malam. Di sini memang sepi. Namun saya tahu semua yang terjadi. Yang berubah setiap jengkal, setiap detik. Eh, Lalu kenapa di sini banyak darah, Pak? Biasanya tidak hanya darah saja yang berceceran di lantai. Namun, potongan organ tubuh manusia juga seringkali berceceran di ruangan ini. Mari. Kenapa bisa begitu, Pak? Yang paling mematikan setelah penyakit jantung adalah jalan raya. Jadi jangan heran jika mayat-mayat yang masuk dalam ruangan ini adalah korban dari kekejaman jalan raya. Ada yang kepalanya terputus, perutnya pecah sampai ususnya bercecer, dan terkadang juga Sudah, Pak. Saya tahu. Ruangan ini membuat saya sulit bernafas. Sesak sekali. dan menakutkan. Banyak orang gila berkeliaran mencari sesuatu. Bicara entah hidup bisa berubah, kata orang. Kadang serak, ditikam, dan sedikit kemungkinan bungkam. Sudah, Pak. Bapak jangan membuat situasi saya semakin rumit. Saya ada urusan sedikit. Sedikit waktu, sedikit uang, atau sedikit kemungkinan. Bapak terlalu berbelit-belit. Sepertinya banyak pilihan, tapi tak ada satupun yang saya perlukan. Hari sudah mulai pagi dan saya harus cepat. Aku tahu anak muda sepertimu seringkali tidak sabaran. Urusan apa? Nama saya Vampir dan saya ingin mencari jenazah nenek saya. Maya. Jangan sebut nenek saya dengan kata-kata seperti itu. Ya sudah, jangan marah. Sekarang katakan, kapan jenazah beliau datang dan mati disebabkan apa? Wafat. Kau dengar itu? Ya, wafat. Saya tidak tahu kapan jenazah nenek saya datang atau wafat disebabkan karena apa. Tapi yang harus Bapak tahu bahwa saya adalah cucu yang paling beliau sayang. Dan saya ingin membawa jenazah beliau pulang, Pak. Pernyataan yang sederhana namun membuat saya semakin rumit. Saya bicara tentang pekerjaan saya. Di sini ada ratusan mayat. Semuanya didaftar berdasarkan nama, alamat tinggal orang yang... Pokoknya cari galau. Hei! Aku bicara tentang surat. Kau paham? Jangan mentang-mentang kau orang kaya, lantas kau bertandang seenaknya tanpa harus tanda tangan. Kau pikir hanya dirimu yang menganggap mayat tidak seperti dirimu sendiri atau tubuhku sendiri. Wah, jangan marah begitulah, Pak. Sekarang keluarkan surat dan alamat, atau kau pergi dari sini. Ingat, di sini tidak ada keamanan. Semuanya tertidur pulas di depan televisi dan telinganya disumbat dengan musik.
saja. Sekarang banyak penipuan. Ya sudah. Sekarang saya akan mencari. Sesuatu cara entah hidup bisa berubah, kata orang. Kadang serak, ditika, dan sedikit kemungkinan bungkam. Bapak jangan menakut-nakuti saya, Pak. Pokoknya Bapak harus kembali. Ingat, tempat ini menyeramkan. Pokoknya Bapak harus kembali. Sekarang acaranya bagi yang mutu. jelaskan biar pertanyaanmu tidak semakin bodoh.
dan aku mencarinya di daftar. Hasilnya tidak ada. Begini, rumah saya banyak dan anak beliau hanya satu, ayah saya. Itu pun beliau sudah meninggal. Yang perlu Bapak ingat lagi, bahwa saya adalah cucu yang paling beliau sayangi. Jadi Bapak bisa gunakan alamat saya yang lain. Bisa gunakan alamat yang ini atau yang ini. Semuanya masih berlaku, Pak. Bagus. Kau tahu maksud. Namun ada satu hal yang harus kau ketahui. Apa? Oh, saya tahu. Bapak ingin memberi saya kejutan. Jangan khawatir. Jika Bapak bisa menemukan jenazah nenek saya akan memberikan Bapak hadiah. Bapak mau apa? Rumah? Mobil? Atau rumah yang ada mobilnya? Atau perempuan? Sekarang katakan, kapan terakhir kali kau bertemu dengan beliau? Kira-kira 10 tahun yang lalu, dari foto yang ayah saya simpan. 10 tahun. Tidak terlalu buruk untuk orang sesibuk diri. Jadi, bagaimana? Begini, mayat-mayat yang aku periksa ada yang sebagian tubuhnya sudah tidak utuh. Ada yang perutnya pecah. Mukanya terlindas ban trailer sampai pembuluh darahnya kelihatan. Tak usah kau bayangkan bagaimana mereka mati. Yang jelas mereka mati di tempat yang salah. Ada petani mati di sawahnya. Ada penyair mati ketika membacakan puisinya. Ada mahasiswa mati ketika menyampaikan aspirasinya. Ditembak mati di depan parlemen. Ada lagi Sudah, yang Pak. Saya muak. di televisi lebih mengerikan lagi. Lalu apa hubungannya dengan nenek saya, Pak? Mayat-mayat yang aku periksa. Tidak ada satupun yang berjenis kelamin perempuan. Apa Bapak sudah memeriksanya? Semua mayat telanjang. Apa Bapak sudah benar-benar memeriksanya? Sudah saya katakan di sini memang sepi. Namun saya tahu semua yang terjadi. Yang berubah setiap jengkal, setiap detik. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang perempuan? Apa Bapak tidak mau menerima perempuan? Ya, walaupun dalam bentuk mayatnya saja. Jangan keras-keras. Nenekmu kan perempuan juga. Perempuan lain yang saya maksud. Saya jelaskan. Karena kematian perempuan tidak difikirkan serumit laki-laki. Ia terkena siklus ketika ia masih hidup. Bisa bergairah. Bisa membuat bumi berguncang dengan dadanya. Sehingga laki-laki harus berkelahi. Berjuang mati-matian. Sebenarnya laki-laki tidak membutuhkan perempuan. Tapi laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Sehingga laki-laki menjadi bagian paling brengsek dalam kehidupan perempuan. Maka yang terjadi adalah pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan, dan akhirnya mati. Perempuan mati di tempat lain. Laki-laki mati di kamar mayat. Menyedihkan. Ngomong-ngomong, kenapa nyarinya baru sekarang?
Saya tidak tahu yang mana jenazah nenek saya. Tapi kalau saya tidak mendapatkannya sekarang, bisa-bisa saya tidak akan mendapatkan harta warisan. Kalau perlu, kematiannya akan saya palsukan. Bagaimana? Bapak bisa kan membantu saya? Berani. Uang bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa memberi rasa kenyang. Saya tahu, Pak. Tapi paling tidak, Bapak bisa hidup kaya dan hidup Bapak akan lebih mudah. Mudah dikalkulasi. Bukan mudah dikalkulasi, tapi Bapak bisa kaya dengan sebagian harta warisanku. Kaya. Memang siapa yang berani menanggung semua resikonya? Tolonglah, Pak. Hanya membuatkan surat keterangan kematian palsu. Apa Saya sulitnya? tidak berani. Tolonglah, Pak. Saya mohon. Hanya membuatkan surat keterangan kematian palsu. Tidak berani. Pak, saya mohon, Pak. Berapapun yang Bapak minta akan saya berikan. Pak, saya mohon, Pak. Kalau saya tidak mendapatkannya sekarang, Pak, mohon, Pak. Tolonglah, Pak. Pak, saya mohon. Pak, dengarkan saya dulu. Berapapun. Waduh. Nah, udah terkilir perang. Kau kalah. Pak, brengsek bener. Orang lagi seneng apa? Pak, Hari sudah mulai pagi dan saya harus cepat, Pak. terus Pak. Siap, bagus. Ada apa tuh, Mbak? Nama saya Vampir dan saya ingin mencari jenazah nenek saya. Upaya. Jenazah. Ya, jenazah. Sudah ketemu jenazahnya. Apa sudah mencari ke rumah sakit lain? Atau ke bagian laboratorium? Termasuk kepolisian. Bagus. Saya sudah mencari jenazah nenek saya kemana-mana, Pak. Tapi hasilnya tidak ada. Kalau memang gak ada, ya mau diapakan? Ya, paling tidak Bapak bisa kan membuatkan suratnya. Surat apa? Surat kematian. Biasanya yang membuatkan kepala desa. Kalau keterangannya kami bisa. Itu pun kalau ada mayatnya. Kalau mayatnya nggak ada ya prosedurnya tidak boleh. Peraturannya di sini kalau tidak ada mayatnya maka kami nggak bisa membuatkan surat kematian. Ya, paling tidak Bapak bisa kan Loh, memalsukannya. apalagi memasukkan? Oh, ya saya nggak berani toh ya. Oh, memasukkan itu risikonya besar. Besar Pak Dongo. Apalagi mati. Wafat, Pak. Kalau masih itu saya minta maaf. Ini kan orangnya sudah mati. Wafat. Terus anak. Gimana? Bapak jangan khawatir. Saya yang akan bertanggung jawab jika Bapak dipecat. Ya, asal semuanya saya sembunyikan dan Bapak. Saya tidak berani.
sekali. Ini penting sekali. Oh ya boleh toh kalau kenapa nggak ngomong dari tadi? Jadi bagaimana? Lu tapi kan niatnya nggak ada. Nggak bisa. Begini saja, Pak. Saya membawa kunci mobil. Ya, mungkin ini bisa untuk jaminan. Loh, kok pakai kunci mobil segala? Ya sudah. Tapi ingat, Iya. Saya rundingan dulu sama Pak Agus. Mbaknya tunggu di sini. Setelah saya berunding sama Pak Agus, hasilnya tidak bisa karena nggak ada mayatnya. Tapi berhubung saya iba, eh, 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 saya usahakan, Mbak, jadi bisa. Sekarang saya akan coba bikinkan suratnya. Mau untuk asuransi atau apa? bukan asuransi, Loh. tapi untuk pembagian harta waris. Kalau untuk urusan harta waris saya nggak berani. Tolonglah Pak, ya masa nggak bisa? Saya kira tadi untuk asuransi atau apa. Makanya saya usahakan supaya bisa membuatkan suratnya. Tapi kalau untuk urusan harta waris saya nggak berani. Sudahlah, pulang saja. Biasanya ngurus-ngurus administrasi kan pagi. Tolonglah Pak, saya mohon. Nggak berani. Kalau aturannya nggak bisa ya jangan dipaksa. Tadi bilang ketemu neneknya 10 tahun yang lalu. Itu pun tidak langsung. Disuruh nyari sendiri nggak berani. Begini saja Pak, saya tambahin 20 juta. Bagaimana? Ya bagaimana ya, Mbak? Sebenarnya saya nggak bisa. Namun karena saya kasihan melihat mbaknya yang sudah datang ke rumah sakit bagian kanesis, saya usahakan. Saya coba memasukkan tanda tangan kepala bagian dulu. Tapi sebenarnya saya di Bagus itu belum pernah loh. Iya Pak, iya saya percaya, saya paham. Saya tanda tangani. Tapi stempelnya tetap besok, nggak bisa sekarang. Besok? Besok itu sudah pembagian harta waris Pak. Kalau saya tidak mendapatkannya sekarang, bisa-bisa saya tidak mendapatkan harta warisan. Stempelnya nggak ada, Mbak. Memangnya warisannya berapa toh? Kok mintanya ngotot-ngotot begitu? Ya kira-kira 30 miliar uang tunai, 20 hektar tanah, 4 rumah mewah, 4 garasi mobil. Ya masih banyak lah Pak. Itu yang besok akan dibagi. Ya, bukannya saya nggak percaya. Tapi sekarang ini kan banyak penipuan. Apalagi saya dengan Mbaknya baru kenal. Malah belum kenalan. Pampir. Hampir. Untuk membuktikan bahwa Anda ini benar-benar orang kaya. Biasanya orang kaya itu punya uang banyak. Masa tas bagus itu isinya cuma 20 juta? Kan nggak mungkin. Saya akan tambah 20 juta lagi. Bagaimana? Nah, kalau begini kan agak mendingan. Warisan itu administrasinya lain sama ngurus asuransi kecelakaan. Bagus, stempelnya di mana? Biasanya di situ. Cari sendiri.
lagi untuk membuktikan bahwa Anda ini benar-benar orang kaya. Biasanya orang kaya itu punya ATM. ya. Ini Pin, tulis sekalian di sini. sekarang carikan stempelnya. Ya sudah. Sekarang saya akan ketemu Mbak Stephanie. Orang itu kalau niatnya menolong apa-apa jadi lancar. Saya sudah lama bekerja di sini, belum pernah loh memakai jam tangan sebagus itu. Apa hubungannya jam tangan ini dengan surat itu, Pak? Itu sih kalau mau. Sekali lagi saya cuma berusaha menolong. Kalau nggak mau ya. Iya, jangan. Ini Sekarang saya isi dulu. tidak perlu, Pak. Loh, bener. Bisa ngisi sendiri. Iya bisa. Ya sudah. Dengan surat ini, aku akan segera menjadi orang kaya. Wah, sudah jam 1:30. Saya harus segera pulang, Pak. Ngomong-ngomong tentang resikonya bagaimana? Bapak jangan khawatir, saya yang akan menanggung semua resikonya. Ini termasuk dosa besar loh, nyangkut nyawa orang. Apa itu dosa besar? Yang penting kita bisa menjadi orang kaya. Nah, saya permisi dulu, Pak. Silahkan, selamat jadi orang kaya. Ya, terima kasih. Jam segini mau pulang naik apa? Biasanya jam segini sudah nggak ada angkot loh. Memangnya kalau mau pulang jalan kaki sampai jalan raya lewat mana ya, Pak? Kalau mau pulang, jangan lewat situ. Gerbangnya sudah tutup. Kalau mau pulang jalan kaki, tak kasih tahu. Nanti buahnya jalan lurus, ada pohon 1, pohon 2. Nah, nanti pas pohon yang kedua itu belok kiri. Terima kasih, Pak. Tapi selama saya bekerja di sini belum berani loh lewat jalan situ. Memangnya kenapa? Sebab di situ banyak sekali penampakan. Kadang ada suara rintihan, suara jeritan, bahkan sampai suara ketawa. Hanya saya menakut-nakuti loh. Tapi kemarin juga ada kejadian orang berjalan dilihat dari belakang, rambutnya panjang terurai, bodinya ramping, seksi. Tapi begitu menoleh ke belakang, mukanya kayak Pak Agus. Serem. Apa benar yang dikatakan Pak Ipang? Lima, situ sering terjadi hal-hal aneh. Terkadang ada mayat yang berjalan tanpa kepala. Soalnya kepalanya ditenteng sendiri.
Mengerikan sekali. Pak, tolong antar saya sampai jalan raya saja. Saya tidak bisa. Soalnya saya lagi tugas. Saya mohon Pak, sampai jalan raya saja. Apa kamu yang tugas? Biar nanti saya yang pulang. Nanti saya kasih gambar. Tambahan apa? Saya ini lagi tugas. Kamu itu kok ngeyel toh? Sudah senang minta antar. Sudah senang minta antar pulang sama Pak Agus. Barangkali mau. Tapi dia juga lagi tugas. Kalau mau nginep di sini, boleh. Oh ya boleh toh. Nginep di sini nggak apa-apa, bebas. Bagus. Minta tolong ngantarkan mbaknya ke kamar khusus. Mau nginep sini? Mari. Kita antar ke kamar khusus itu. Ruang jenazah. Masa saya dicampur sama mayat sih, Pak? Di sini cuma ada ruang jenazah. Saya mohon, Pak, jangan ruang jenazah. Saya takut. Kami saja tidak pernah tidur. Ada lagi kamar khusus. Tempatnya nyaman, adem, sepi, dan sejuk. Kamar mandi mau? Saya ini capek, saya mau istirahat. Apalagi jam-jam segini. Biasanya banyak orang gila berkeliaran. Sebentar lagi pasti orang gila akan datang. Dulu orang gila itu kasusnya sama, minta surat kematian palsu, terus diisi sendiri. Kebetulan diisi ada mayat yang namanya sama. Akhirnya setiap hari dia didatengin, diganggu, stres, dan akhirnya gila. Seperti itu. Sama dosa-dosa nggak takut. Sama hantu kok takut. Apa itu? Tolong dulu!
Jantungnya ditusuk, matanya dicongkel. Setelah adik dan kakaknya mati, ia baru sadar kalau ia telah membunuh adik dan kakaknya. Ia menyesal seumur hidup dan akhirnya gila seperti itu. Bagaimana? Masih mau nginep di sini? Selamat. Brengsek bener. Kalau bukan dasar aku, kau pasti kasih aku. Ya. Bagus. Saya ambilkan usus kesukaannya dulu. Usus. Ada jantung, ginjal, dan mata yang sudah rusak juga menjadi mainannya. Itu mainannya, Pak. Kalau lapar ya dimakan. Selamat. Ini, letak gurunya di sini.
Ya, masnya namanya siapa, Mas? Nama saya Ahmad Dari? Surudin. Oh iya, bagaimana tentang pementasan barusan? Menurut masnya gimana? Ya, seri instalasinya dapat, Ya, aktingnya, totalitasnya dapat, karakter pemilihan karakternya tepat, dan alur ceritanya kritik budaya yang tepat karena penjualan organ itu kan termasuk memanusiakan manusia ya, walaupun sudah jadi jenazah, sudah jadi mayat, memang harus dihargai, dan organ-organ itu memang walaupun mereka sudah meninggal harus diperlakukan selayaknya mereka masih hidup untuk memanusiakan manusia. Jadi ini kritik untuk dunia kesehatan, bagian forensik di kepolisian untuk bekerja memanusiakan manusia dan menutup praktek-praktek seperti ini. ya, terima kasih, Mas. Perkenalkan, nama Anda siapa? Ya, saya mentol dari Teater Asa. Ya, bagaimana pendapat Anda ya tentang pementasan tadi gimana? Amazing. Alah. Yui. Keren. Good job. Udah gitu aja. Makasih. Nama Perkenalkan, nama saya Tria dari Fakultas Saintek. ya gimana pendapat Mbaknya tadi tentang pementasan tadi nekrofilia? Untuk pementasannya sangat luar biasa, keren banget. Mulai dari penyewaan ambulan yang bener-bener nggak terduga ya. Terus dari awal pembukaan saya kira itu horor, ternyata enggak. Nyampe saya nonton mata saya sampai ditutup. Ternyata endingnya hanya kayak sebuah kedok penjualan organ tubuh. Keren banget pokoknya. Udah. Makasih. Oke, nama saya Fatim dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusannya Manajemen Pendidikan Islam. Ya, tentang pementasan tadi itu keren banget ya. Selain sisi ada humornya, ada humor, tapi itu di apa ya bagus lah. Pokoknya apalagi endingnya itu yang nggak disangka-sangka gitu. Asik ya. Makasih. Nah, nama saya Mbak Surip atau Abdul Hamid dari Teater Tuman Unhus Bara. Ya, untuk pendapat untuk pementasan kali ini sangat berkesan sekali, terutama tentang maraknya penjualan organ yang sempat booming di Indonesia ini. Nah, untuk keseluruhannya fantastis, dan untuk kedepannya untuk teater metafisis semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Abdi, Masyarakat Desa Putra dari BTS, dari Badan Teater Sosial. Ya, bagus tanggapannya, banyak hal menarik itu tentang perdagangan organ juga, sesuatu yang sebenarnya juga mungkin di pasar-pasar gelap lah ketemu juga, nggak serta-merta. Mungkin kita kayak hal-hal seperti ini tuh jarang terekspos kan, tentang perdagangan manusia, tentang hal-hal yang ternyata ada juga kerjasama dari rumah sakit ke orang-orang tertentu. Hal yang jarang terekspos ini ternyata bisa diangkat, itu luar biasa. Good job. Terima kasih. Saya Pak Sutradara keren. Dia tadi yang pegang laser. Ya, saya yang pegang laser, bro. Menceng tapi. Nah, ya. Penontonnya koyo ndok, kon mlebu iku ndok koyo angel lepor. Pentas kok mulai jam 09.00. Sabar, sabar. Sabar matamu. Mulai. Ora mlebu kentir ndir. Sapa kuwi? Raimu. Perasaan ra ngopo-ngopo kok. Kami dari tim Awor mengucapkan Selamat berbuka puasa. Nah, iki lighting. Ji, jangan. Diamlah. Senang, go. Saya senang. Gadul. Dul. Weh. Ngelak. Maknyes. Pet. Perasaan. Saya kesetrum. semoga baik-baik aja. Iki ora sumbo. Wis kowe ora ngangkat dibut, blabot. Wah. Rasanya piye? Oh, ora dijawab. Cepet.
Kedel. Tak oke. Gegero iki. Saya bahagia terus yo ini plong tapi saya pusing. Sudah. Sebenarnya yang tadi anak-anak kan juga Mahendra Sana dari saya itu memang Wawancaranya bisa pindah Pak buat lewat-lewat. Pementasan kami nekrofilia dan penontonnya membludak sampai banyak yang berdiri. Tiketnya habis, jadi yang masuk tanpa tiket juga tapi tidak apa-apa, yang penting semuanya menikmati dan semuanya gembira ya. Gan Bate, semangat terus buat metafisis. Bismillahirrahmanirrahim. Metafisis.